Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 24 April 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan secara singkat ayat 1 dan ayat 5. Demikian firman Tuhan ini, ayat 1 dan ayat 5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 5, lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, melihat Tuhan. Saudara-saudari, dalam perjanjian lama, banyak peristiwa di mana Tuhan memperlihatkan diri. Di Taman Eden misalnya, Tuhan datang untuk menemui Adam dan Hawa. Namun tidak ada keterangan bagaimana sosok Tuhan dalam pertemuan itu. Abraham dipanggil Tuhan. Terlihat mereka berbicara. Juga tidak terungkap sosok Tuhan itu. Namun pada kesempatan lain, malaikat Tuhan mendatangi Abraham. Terlihat sosoknya dalam 3 orang tamu. Ketika Musa ditemui dan dipanggil Tuhan Allah, diawali dengan semak belukar yang menyala. Dan mereka berbincang, yang akhirnya Musa diutus kembali ke Mesir untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Dijelaskan kehadiran Tuhan di gunung itu sangat dahsyat. Tetapi bagaimana sosok Tuhan itu tidak jelas. Samuel, hamba Tuhan yang disebut sebagai pelihat, ditemui Tuhan Allah. Allah menyampaikan firman yang harus dilakukan oleh Samuel. Pertemuannya sekedar suara hati yang diberikan oleh Allah kepada Samuel, sedangkan sosok Allah itu tidak jelas. Bahan renungan kita, saudara-saudari, ketika Nabi Yesaya melihat Tuhan Allah yang ternyata sangat mengejutkan. Kekudusan dan kemuliaan Allah sungguh tak terhampiri. Sosok Allah itu duduk di atas tahtanya, berpakaian jubah. Kalau kita simak penjelasan penglihatan Nabi Yesaya tentang Allah di kitab Nabi Yesaya pasal 1, penjelasan kemuliaan, kebesaran Allah, sosok Allah tergambarkan begitu hebat. Demikian sekelumit keberadaan Allah semesta alam. Penggambaran tentang sosok Tuhan Allah itu tak terlukiskan dengan kata-kata, dan itu memang sebanding dengan ciptaannya. Alam semesta ini hingga ruang angkasa masih rahasia besar bagi manusia. Allah menampakkan diri dengan maksud tertentu untuk memahami panggilannya. Namun bagaimana bentuk sosok Allah, Alkitab belum mengungkapkan sesungguhnya. Saudara-saudari, untuk satu tujuan keselamatan manusia,
Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita berpuas diri mengenal Allah dalam diri Yesus Kristus, terutama menjadi juru selamat kita. Untuk melanjutkan karya keselamatan Kristus itu, Roh Kudus diutus, sehingga oleh Roh Kudus yang akan tinggal di hati kita, menghadirkan Allah dalam hidup kita. Sepanjang hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, Dia telah menghadirkan Allah yang mengasihi untuk menyelamatkan kita. Kalau kita mau cari tahu tentang sosok diri Allah, kita bisa mencarinya dalam Yesus Kristus. Setelah Dia bangkit, justru Dia yang mencari dan menghimpunkan murid-muridnya untuk satu tujuan, yaitu untuk mengutus mereka menjadi saksinya, menyampaikan berita keselamatan ke seluruh dunia. Dalam kesaksian banyak orang zaman ini juga, bagaimana mereka mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Masing-masing kesaksian mereka menunjukkan bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, melihat Tuhan dalam bentuk sosok badan pasti tidak mungkin bagi kita. Namun, bagi kita dengan mata iman, bukan gambaran sosok dirinya, tetapi tentang pribadinya, kuasa, kemuliaan, keagungan, kasih, kesetiaannya yang dulu terlihat oleh Adam di Taman Eden, Musa di mana dia menggembalakan kambing domba, Abraham, Yesaya, Yehezkiel, saat ini menjadi terang bagi kita oleh Alkitab dalam bimbingan Roh Kudus. Mari saudara-saudari, kita dalami renungan ini melalui pokok-pokok berikut. Pertama, menurut Anda, mengapa Yesaya berkata, "Celaka aku," ketika dia melihat Sang Raja Allah semesta alam? Yang kedua, menurut Anda, adakah sosok diri Tuhan Allah yang mengutus Yesus Kristus? Yang ketiga, cukupkah bagi Anda melihat sosok diri Allah dalam Yesus Kristus? Mari berdoa. Bapa dalam sorga yang mulia, agung, berkuasa, yang tak terhampiri oleh manusia berdosa seperti kami. Tetapi Bapa mengutus Yesus, anak tunggal Bapa, agar manusia bisa berjumpa dengan Dia. Sudah cukup bagi kami Tuhan Yesus yang membawa kami berjumpa dengan Bapa. Inilah kerinduan kami. Dalam Kristus Tuhan. Amin. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"
Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Jadi yang menggoda Hawa, ular atau iblis?" Evert, masa kamu masih bingung? Sudah jelas tertulis bahwa ular yang berkata kepada perempuan itu. Salah lo. Yang menggoda Hawa itu iblis. Emang iblis itu tugasnya menggoda manusia. Ular? Apa kamu nggak bisa baca? Iblis. Ular. Iblis. Ular. Iblis itu yang menggoda. Ular. Apakah saudara-saudara masih ada yang bingung ketika mempelajari Alkitab untuk mengartikan ayat Alkitab? Ada info bagus untuk saudara-saudara. Akan dibuka pemahaman Alkitab untuk kita semua. Metode yang dipakai pasti menarik. Metode orang dewasa. Jadi ada pertanyaan, ada diskusi, semuanya itu bebas. Saudara-saudara mengeluarkan pendapat, pemikiran, pemahaman saudara. Dan pada akhirnya para pemimpin akan mengarahkan saudara mempunyai pemahaman yang baik, yang benar, sesuai seturut dengan kitab suci. Mari kita ikut pemahaman Alkitab. Siap? Baca